wabarakatuh. Selamat pagi atau siang buat rekan-rekan di mata kuliah Cloud Computing. Dalam video ini kita akan membahas terkait pertemuan sesi 10 atau di modul 9, yaitu Docker Fundamental. Oke, sebelum nanti masuk ke praktikum, saya ingin sedikit membahas tentang teori Docker itu sendiri. Jadi kemarin kita sudah sempat untuk membahas tentang virtual machine dan implementasi bagaimana membangun infrastrukturnya menggunakan Proxmox. Nah, ini adalah gambaran sedikit perbedaan antara virtual machine dan Docker. Jadi kalau anggapannya, kalau kemarin kita bikin Proxmox ya, yang warna biru ini tuh server. Jadi keseluruhan ini tuh dia adalah servernya, di mana servernya dia memiliki teknologi hypervisor. Jadi hypervisor, kemudian kita instalinlah server itu dengan Proxmox, dan Proxmox dia akan meng-create masing-masing VM 1, VM 2, VM 3 dan seterusnya gitu. Tergantung dari resource yang dia pakai. Nah, masing-masing VM itu akan dipilihkan, kita lakukan proses instalasi operating sistemnya. Setelah itu baru kita install app-nya. App-nya misal web app misal kayak gitu atau db app. Jadi setelah kita selesai install OS-nya, baru kita install aplikasinya. Nah, sedikit berbeda dengan Docker. Kalau Docker itu anggaplah kita punya server. Server itu kita punya OS ya. OS-nya misal Linux base. Anggaplah Ubuntu atau CentOS kayak gitu. Kemudian di dalamnya kita installin Docker-nya. Jadi Docker ini tuh dia platform ya atau aplikasi. Setelah kita installin Docker, dari Docker itulah kita akan buat kontainer-kontainer, di mana masing-masing kontainer ini bisa kita isikan aplikasi-aplikasi gitu. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Kelihatan mirip tapi berbeda. Karena kalau di VM, setiap masing-masing VM nih dia harus punya operating system. Jadi ada proses instalasinya kayak gitu. Sedangkan kalau di kontainer dia nggak ada. Dia hanya mengikuti host OS. Oke. Jadi nanti kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau untuk cara kerjanya sendiri, anggaplah kayak gini tadi. Docker host itu adalah servernya. Jadi mana ada operating system, kemudian dia diinstalin Docker. Nah, si Docker ini dia akan membuat image. Image ini sesuai dengan konfigurasi yang kita inginkan. Setelah image-nya jadi, baru dimasukkan ke kontainer. Setelah itu baru kontainernya bisa dijalankan. Oke, seperti itulah. Nah, gambarannya nanti bisa dibaca ya, atau mungkin banyak referensi lah. Nah, dalam praktikum sesi 10 praktikum sesi ke-10 ini model praktikumnya sedikit berbeda. Kalau yang sebelumnya itu full ada tahapan, jadi teman-teman bisa mengikuti tahapan-tahapannya. Nah, kalau yang sekarang sedikit saya ubah. Jadi di sini saya hanya ngasih clue, ngasih kisi-kisi. Jadi nanti silahkan teman-teman mengelaborasi dari clue yang sudah saya berikan gitu. Nah, contoh di sini apa yang harus dikerjakan pertama? Teman-teman harus mempersiapkan virtual machine gitu. Nah, di sini bisa disiapkan. Yang penting adalah Linux base. Bisa pakai CentOS, Ubuntu, Fedora dan lain-lain. Misalnya CentOS kan kemarin waktu praktikum Nextcloud itu kan kita pakai CentOS tuh. Nah, itu nanti bisa dipakai. Jadi tidak harus install ulang dari awal gitu. Setelah itu di sini ada beberapa bahan observasi. Ada Docker kurikulum. Ini isinya tentang pengertian Docker ya. Silakan kalau ingin dibaca. Ini lengkap banget. Kemudian mulai dari bagaimana menggunakan Docker. Kemudian bagaimana membuat app menggunakan Docker, image Docker, sampai semuanya ada di sini, lengkap. Jadi ini gambarannya untuk yang dockercurriculum.com. Kemudian ada yang lain, basic Docker. Ini tuh ebook juga kurang lebih sama sih. Ini isinya tentang sintak-sintak basicnya Docker. Jadi banyak sintak-sintak basic Docker di sini. Dan juga satu lagi adalah ini.
Ini tuh blogspot, tapi isinya bukan blogspot, maksudnya itu weblog, tapi isinya adalah apa namanya itu, proses instalasi HTTP server di dalam Dockernya kayak gitu. Nah, ini yang akan jadi praktik tuh sebenarnya ini, how to install APC in Docker. Jadi ya praktiknya utamanya teman-teman tuh ini. Oke, kemudian kita balik ke modulnya. Setelah itu kalian diminta ngapain? Setelah kalian membaca referensi, kalian menyiapkan virtual machine, kalian diminta untuk instalasi Docker. Oke, di instalasi Docker ini mulailah kalian mencoba untuk mempraktikkan. Dan jangan lupa kalian screenshot kemudian dibuatkan laporannya. Oke, anggaplah misal ini saya menggunakan CentOS yang sudah ada aja ya. Ini saya remove dulu hasil praktikumnya kelas kemarin. Jadi sini saya coba clone lagi CentOS 7 for Docker gitu misal. Oke, saya full clone. Oke, kalau clone-nya sudah selesai, pastikan kembali untuk settingan networknya itu udah masuk ke bridge adapter ya, ke bridge adapter, dan tergantung kalian connect ke wifi atau ke LAN. Jadi pastikan ini sudah aman gitu, karena kita nanti butuh koneksi internet untuk install beberapa toolsnya gitu. Oke, kalau sudah kita coba untuk start. Oke, sambil menunggu saya ingin lihat IP-nya dulu ya. Jadi untuk menyesuaikan IP-nya biar sesuai nanti. IP-nya taruh mana lagi? Oke, 1070 0. Oke, 1070 0. Oke, ini sudah login. Tampilannya mungkin kurang besar ya. Root. Nanti saya akan pakai remote aja biar besar. Kita cek dulu NMC. Oke, oh ini sudah ada nih, sudah. Oh ya, kemarin saya sudah set ya. Jadi ini sudah ada IP address-nya. Jadi kalau misal pun belum, kalian perlu konfigurasi terlebih dahulu ya IP address-nya. Nanti bisa cari Google atau kemarin buka modul bagaimana konfigurasi IP address di CentOS 7 gitu. Oke, anggaplah ini sudah terkonfigurasi, jadi saya bisa langsung coba remote aja ke Termius biar lebih detail. Oke, ini saya sudah masuk. Nah, setelah saya masuk, berarti ini kan proses instalasi, kita lakukan proses instalasi Docker gitu. Nah, karena saya menggunakan CentOS, tinggal saya cari aja. Jadi misal install Docker CentOS, misal saya menggunakan YAM gitu ya. Saya menggunakan YAM. Oke, nah ini langsung ketemu pakai ini ya, pakai AI. Oke, jadi kalau misal Dockernya udah pernah ada, kita perlu uninstall dulu. Tapi kalau belum ada ya langsung lakukan instalasi aja. Jadi mulai dari sini kita install YAM utility-nya. Oke, setelah nanti YAM utils-nya selesai, nah di sini baru
kita menambahkan repository Dockernya, repository instalasi Dockernya ke YAM manajernya, gitu. Jadi ini kita tambahkan. Oke, ini kita tambahkan repository Dockernya. Setelah itu baru nanti kita lakukan proses install. Jadi Docker itu lumayan banyak package-nya ya. Di sini ada Docker CE, Docker CE CLI, ada container, kemudian Docker build dan sebagainya. Ini tinggal di kalian copy aja. Oke. Mungkin di proses ini sedikit lama ya. Itu proses desain mungkin agak sedikit lama. Nanti setelah proses Dockernya selesai, kita bisa start Dockernya, kemudian kita enable. Start itu untuk memulai servisnya, enable ini biar nanti ketika servernya di restart itu Dockernya otomatis jalan. Is this okay? Assisting on user command. Oke, ini kayaknya belum selesai install nih kayaknya. Bukan gagal tapi belum selesai. Coba ya. Nah, ini Dockernya belum keinstall ya. Jadi pas di bagian sini tadi kita coba tambahkan sintak untuk melakukan apa yang namanya itu? Sorry. Di bagian sini sintaknya kita tambah sini sintaknya itu tambahin main y, jadi biar otomatis terkonfirm gitu kalau ada konfirmasi. Sebenarnya biasanya itu ditaruhnya di sini sudo yum install main y kayak gitu, tapi ditaruh di belakang pun juga nggak salah. Jadi otomatis dia milih yes gitu, karena di sini tadi ada kayak gini, ada bukan error ya tapi warning gitu. Is this okay? Assistant on the command user, tapi ini nggak muncul, jadi kita editor aja. Harusnya cuma sampai sini. Nah bagian sininya kayaknya gagal karena tidak ada konfirmasi tadi. Dipakai minji aja biar cepat gitu. Biar otomatis terkonfirm. Oke, mungkin sini agak lama ya. Oke, mungkin saya akan sedikit ngasih gambaran juga kenapa Docker itu lebih efisien dibandingkan dengan virtual machine. Oke, ini nanti jika suaranya kurang jelas bisa dibesarin aja ya volumenya. Oke, nah ini kemarin ya. Ini saya ngasih gambaran yang di bawah ini. Jadi gambarannya tuh kayak gini. Misalnya saya punya dua server kayak gini. Speknya sama. Misal 4 core, RAM-nya 16 GB misal, 16 GB. Sama. 4 core, 16 GB juga. 16 GB. Nah, kalau kita install VM, misalnya kayak gini ya, VM. Nah, setiap VM tuh minimal dia butuh satu core karena dia menggunakan hypervisor. Kalau minimal pasti butuh satu core, nggak mungkin pakai setengah core gitu. Jadi pasti minimal butuh satu core, kemudian RAM-nya baru kita bisa sesuaikan, misal cuma 1 GB misal atau 2 GB kayak gitu. Oke, anggaplah kita fokus di core-nya aja. Jadi kalau misal ini ada 4 core,
maksimum kita cuma bisa bikin 3 VM karena ini satu core, satu core, satu core, nah gitu. Tapi kalau kita menggunakan Docker dengan spek yang sama 4 core gitu. Docker itu dia aplikasi. Karena dia aplikasi, maka kontainer-kontainer ini dianggap sebagai prosesnya si aplikasi. Jadi bisa aja kontainer A, si app A ini dia nggak butuh benar-benar satu core gitu, mungkin dia cuma butuh 30%-nya atau 50%. Jadi bisa aja ini cuma 0,5 gitu, setengah core gitu, yang dipakai untuk proses itu cuma setengah core. Otomatis karena yang tadi 4 core, jumlah docker yang jumlah kontainer yang ada bisa lebih banyak daripada jumlah VM gitu. Jadi misal di sini kalau cuma setengah core dengan makan 3 giga, di sini bisa dapat 6 kontainer atau gampangannya nanti jadi 6 aplikasi gitu. Sedangkan di sini cuma bisa 3 aplikasi. Itu kenapa Docker lebih efisien. Dan itu misal yang di sini cuma 0,3 atau yang di sini cuma 0,2. Bisa aja gitu. Karena masing-masing aplikasi bebannya bisa beda. Atau mungkin yang di sini bisa aja makan 2 core gitu. Bisa aja gitu. Jadi masing-masing aplikasi itu bebannya bisa beda-beda. Jadi itu sedikit gambarannya ya, kenapa Docker bisa dikatakan lebih efisien. Oke, ini lumayan lama juga ini proses instalasinya, masih 12/17 ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa dibahas di grup ya. Oke, tadi masuk mana tadi? Oke, nah nanti setelah selesai instalasi kita bisa masuk ke konfigurasi Docker. Nah, konfigurasi Docker bisa mereference ke sumber referensi yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi sebenarnya intinya enak, paling cepat pakai yang ini sih, how to install Apache Docker. Nah, di sini nanti kalian bisa masuk ke buat directory dulu, Docker name. Maka nanti di sini anggaplah mulai dari sini. Di sini proses install Apache ada dua cara ya. Di weblog ini dijelasin ada dua cara. Dia yang menghubungkan ke Docker Hub Image sama yang menggunakan Dockerfile. Nah, saya pengen kalian untuk belajar menggunakan Dockerfile karena nanti Dockerfile itu kalian bisa mengcustom gitu. Dan dari Dockerfile ini bisa didistribusikan ke Docker image di Docker Hub-nya gitu. Jadi kayak repository GitHub, cuma ini tuh repository khusus Docker. Oke, belum selesai kayaknya. Oke, jadi nanti mulainya dari sini. Create directory for Apache image. Jadi kita siapin dulu directory projectnya lah gitu, gampangannya directory projectnya. Cuma yang membedakan kalau di modul praktikum namanya adalah docker name gitu, kalau yang di sini Apache. Jadi kalian buat dulu misal mkdir docker underscore 1234 contohnya, sesuai name-nya ya. Kemudian kita masuk ke direktorinya tersebut. Nah, kemudian kalau di sini di dalam directory kalian diminta untuk membuat index. Nah, sedikit beda langkahnya. Kalau di sini di dalam Docker, di dalam folder Docker name, kalian buat Docker file-nya dulu. Jadi kalau di sini saya minta kalian buat Docker file-nya dulu daripada bikin aplikasinya dulu gitu. Oke. Masih 13/7 ya. Oke. Nah, nanti misal di sini ada apa namanya itu index HTML, this is test page for Apache bla bla bla. Oke, kalau yang membuat Docker file kita lompat langsung ke sini. Jadi kalau di modul itu kan diminta untuk membuat Docker file ya. Membuat Docker file. Tes. Oke. Membuat Docker file. Nah, mulai dari sini. Dari sini. Nano Docker file, kemudian di dalamnya kalian tulis ini. Oke, atau mungkin sambil nunggu ini deh. Video kenapa enggak? Oke, recordingnya jalan.
Oke, kurang dikit lagi ya, kita tunggu. Oke, nanti kalau sudah jangan lupa untuk kita jalankan start dan enable-nya. Oke, kita coba copy aja. Persiapan. Oke, komplit. Nah, sekarang kita start. Terus jangan lupa di tadi enable. Kita coba docker main version. Oke, sudah ada ya, dockernya sudah aman. Nah, sekarang untuk verifikasi ini run hello world. Jadi ini tuh perintah untuk ini kita sudo dulu aja biar enak ya. Nah, ini sudo. Nah, oke. Run hello world ini fungsinya adalah kita Docker menjalankan hello world. Hello world sendiri ini itu adalah image yang sudah ada di Docker Hub. Jadi Docker itu otomatis dia terhubung dengan Docker Hub. Docker Hub itu apa? Tadi repository. Lokasinya ada di sini. Docker Hub. Jadi kalau kalian cari tadi hello world, nah ini. Jadi itu aslinya itu image-nya ada di sini. Jadi kalau kita run kayak gini, si Docker dia akan ngepull, dia akan nyari lokasi repositorinya, kemudian dia akan ngepull atau menarik data dari repository ke lokalnya. Nah, ini. Setelah selesai dia akan melakukan running. Setelah pull complete, nah di sini dia akan running. Hasilnya seperti ini. Hello Docker. Nah, ini adalah isian dari image-nya si Docker. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kemudian kalau pengen lihat listnya itu ada di Docker image ls kalau nggak salah ya. Nah ini, hello world-nya sudah ada, listnya sudah ada. Tapi ini baru image, jadi prosesnya itu baru sampai di sini tadi sebenarnya. Prosesnya itu baru di image, nyiapin image. Nah nanti kalau image-nya sudah selesai baru dimasukkan ke kontainer. Image itu kayak apa ya? Ya kayak gampangannya paket-paketnya lah. Paketnya yang mau dimasukkan kontainer itu adalah keseluruhan apa namanya itu bundlingnya aplikasi secara utuh kayak gitu. Oke, jadi instalasi Docker nih kita anggap kelar. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi Docker. Ya, di konfigurasi Docker kita masuk dulu, kita buat dulu directory. Jadi ini lokasinya ada di root ya, lokasinya ada di root. Kita buat mengkadir docker misal 123 gitu, karena saya nggak punya nim ya. Jadi teman-teman pakai nimnya masing-masing. Docker 123. Setelah itu saya pindah ke Docker 123. Oke, di sini belum ada apa-apa ya. Direktorinya juga masih kosong. Oh ya, di sini saya perlu install dulu. Yang install 3 Oke, kita cek lagi. Nah, ini masih kosong. Direktori Docker ini masih kosong ya. Nah, sekarang kita buat Docker filenya dulu. Oke, mulai dari nano Docker file. Cuma Docker file aja, tidak ada ekstensinya macam-macam ya, bukan kayak gini txt kayak ini enggak. Jadi tanpa ekstensi. Oke. Nah, kalau sudah isinya apa? Nah, misal karena kita belum tahu isinya, kita kopas saja dulu dari sini. Ini kita kopas. Kita kopas. Nah, penjelasannya form HTTPD ini tuh dia akan ngepull image HTTPD
dari Docker Hub-nya. Kalau pengen tahu, pengen kalian lihat HTTPD-nya ya cari aja di sini. HTTPD. Mana tadi? HTTPD. Nah ini. Nah di HTTPD ini, di sini sudah kelihatan sebenarnya prosesnya. Create Docker file from HTTPD, copy ini adalah aplikasinya, kemudian ini adalah lokasi di dalam Dockernya nanti. Gitu. Jadi ini udah paten ya, sesuai dengan image yang ingin diinstal gitu. Nah tinggal fromnya ini di sini mau pakai versi berapa. Tagnya bisa dilihat di bagian atas nih. Ada versi 2.466, 2.4, 2, latest kayak gitu. Nah kalau saya menggunakan yang tadi latest, jadi di Docker filenya saya tulis latest. Kemudian copy index.html slash bla 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 gitu kan. Nah ini biarin aja dulu kayak gini. Kemudian expose 80. Expose 80 itu karena kita pakai HTTPD. HTTPD itu portnya 80 gitu. Oke, kita simpan dulu. Nah, kita pindah ke perintah selanjutnya. Setelah Docker name-nya selesai, konfigurasi Apache, sekarang kita masuk buat direktori baru di dalam Docker name. Namanya adalah tadi di sini mkdir public html. Jadi kayak gini ya, public html. Oke. Jadi nanti kurang lebih kayak gini kalau kita lihat. Sudah ada Docker file, ada public html. Nah, sekarang kita buat indeks HTML-nya. Oke, kita buat nano di dalam public HTML. Nah, di sini saya masuk ke public HTML, kemudian index.html. Oke. Nah, untuk isiannya misal nih, di sini diminta dalam indeks HTML tuliskan kode HTML untuk memunculkan info name, nama, dan hobi. Oke. Jadi misal kalau nggak ribet langsung aja ya pakai AI misal. Oke. Google. Oke, AI mode kita nyalakan. Misal buatkan kode HTML sederhana yang menampilkan informasi NIM 123, nama Angger Bineko, dan hobi. Jadi misal mancing contohnya gitu. Nah, ini biar cepet aja ya. Oke, kita copy di sini. Oke, kalau sudah Ctrl E, simpan. Jadi indeks HTML-nya udah selesai. Artinya bagian konfigurasi sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena ini sedikit berbeda dengan konfigurasi di sininya. Di repository weblognya tadi. Kalau di weblog ini karena di sini pakai copy index, dia tidak masuk dari sini, dia langsung setelah masuk Apache dia langsung bikin index. Tapi karena kita bikin public HTML, maka kita perlu konfigurasi kembali Docker file-nya. Oke, jadi di sini kita ubah dulu Docker file-nya. Docker file-nya kita ubah. Apa yang kita rubah? Di sini kita tambahkan lokasi public HTML-nya, foldernya. Jadi HTML slash kayak gini, public HTML. Jadi jangan lupa ya, biasanya banyak yang salah di sebelah sininya nanti. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, sekarang konfigurasinya sudah selesai. Sekarang kita akan coba untuk nge-build si image-nya ke dalam kontainer. Jadi build image Docker ke dalam kontainernya dengan nama ini. Jadi nanti nama kontainernya adalah build image
kita akan membuat image-nya dulu. Tadi itu masih belum ada ya. Jadi kita cek lagi di sini docker image list image ls. Nah, ini kan baru hello world. Nah, sekarang kita mau bikin image-nya dulu. Nah, nama image-nya itu adalah web server app gitu. Jadi di sini perintahnya yang mana? Kita lanjut di sini, ini use docker build to create docker file. Jadi di sini perintahnya sampai titik, ada tulisannya titik ini. Titik. Oke, di sini tinggal docker build. Kemudian tadi diminta untuk web server strip app. Jadi kayak gini. Docker build maintain web server app. Enter. Nah, ini proses build image-nya. Mulai dari tadi dia mempersiapkan HTTP-nya. Dia akan narik data lah gitu, narik data HTTP. Nah, kita perlu lihat lagi di sini. Kita tidak ngeset OS sama sekali ya. Jadi kita cuma ngeset kebutuhan untuk menjalankan aplikasi itu apa. Karena kita pengen jalanin aplikasi yang sifatnya web static, maka cuma butuh HTTP server. Nah, ini from Docker dia install library-nya untuk HTTPD. Oke. Dan ini nanti pun resource-nya jauh lebih kecil ya. Nanti kita lihat resource-nya. Oke. Tunggu prosesnya. Ini tadi di download, kemudian ini diekstrak. Nah, setelah selesai dia akan melakukan copy. Jadi perintah baris kedua tadi kan dia ngopi. Yang di copy adalah si indeks HTML-nya ke htdocs kayak gitu. Setelah selesai, barulah kita image-nya bisa kita cek apakah sudah jadi docker image ls. Nah, ini sudah jadi hello world. Web server. Nah, ini dia udah jadi dan size-nya sekitar 100 lah gitu. Oke. Nah, kalau docker image-nya sudah selesai, sekarang kita lakukan run docker image yang sudah dibuat. Nah, caranya kita geser nih di sini. Nah, di sini akan kelihatan docker run bla 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 kayak gitu. Saya copy dulu ya. Saya copy dulu. Nah, kurang D. Oke, perintah docker run ini akan apa ya tadi ya, dari image-nya akan dimasukkan ke kontainernya gitu. Nah, kita masukkan aja di sini container name. Nah, kalau di perintah modul dia nggak ada ya container name, jadi bebas aja. Misalnya di sini saya pengen ngasih nama web server container gitu, web server con, contohnya gitu. Kemudian ini port 80 itu adalah port host port yang akan dieksekusi untuk menjalankan aplikasi. Anggaplah ini saya pindah nih 80 misal, biar tahu bedanya ya. Jadi port 80 yang mau saya eksekusi gitu. Kemudian host port ini adalah portnya yang kita expose di docker filenya tadi. Nah, 80 gitu. Kemudian image name-nya, yang nama image name-nya tadi web server strip app kayak gitu. Oke, sekarang kita eksekusi, enter. Nah, ini udah jadi. Kalau udah keluar informasi seperti ini tuh adalah ID SHA256-nya si Docker, si image ya, si container. Tapi biasanya ngambilnya cuma sampai sini nanti kayaknya. Sampai 3B9. Jadi untuk melihat list container itu sintaksnya adalah docker ps kayak gini. Ini untuk lihat kontainernya. Nah, ini sampai FA doang ternyata. Nah, ini kontainer ID-nya. Jadi sini sudah ada satu kontainer ya. Satu kontainer. Dia sudah up selama 23 detik. Ini portnya itu yang dibuka adalah 880, nanti terus diarahin ke 80 dari si dockernya tadi gitu. Nah, sekarang tes hasil web server melalui browser. Nah, cara ngetesnya kita tinggal masuk aja ke browser, kemudian masukkan IP-nya 10.70.088. Nah, ini kalau kalian set 80 atau normalnya kayak gini ya, 80 doang, ini nggak akan jalan gitu. Karena si servernya tadi, si CentOS server, dia tidak punya web server. Jadi tadi kan masih kosongan. Jadi dia tidak punya web server. Nah,
makanya port 80-nya kosong. Nah, sedangkan untuk ngetes tadi Docker HTTP-nya tadi saya pindahin ke port 8080 gitu. Maka sebenarnya kita bisa menjalankan web server tanpa harus install HTTPD di servernya gitu. Karena kita masuknya itu sebenarnya nembak ke Dockernya. Nah, kita cek 8080. Nah, ini sudah masuk. Profil mahasiswa 123 Angger Binova Mancing. Contohnya gitu. Nah, ini sebenarnya kalian udah selesai sih. Praktikumnya cuma sampai sini gitu. Jadi udah bisa sampai nge-build kontainernya gitu. Oke. Nanti setelah ini kalian bisa tuh untuk melakukan atau merubah si apa namanya merubah dari si ininya si apa namanya itu tampilan webnya itu. Nah, caranya gimana? Tadi kan kontainernya itu kan udah jalan. Kontainernya udah jalan, itu tuh kita bisa kayak remote si kontainernya. Caranya docker exec kemudian min id, kemudian id kontainernya. Nah, ini id kontainernya. ID kontainernya kita copy, kemudian /bin /base kayak gini. Nah, ini kita udah masuk nih. Nah, ini user lokal apache 2 gitu. Nah, di docker filenya tadi, nah, di http-nya itu lokasi aplikasi itu disimpan di sini htdocs. Nah, kita bisa masuk dulu ke htdocs-nya. Jadi kita masuk ke htdocs kayak gini ya. Nah, coba kita tree di sini. Oh, sorry. Karena kita masuk ke HTTPD-nya atau si servernya tadi tree itu belum kita install ya. Nah, kita perlu tahu sebenarnya si HTTPD ini dia base-nya itu menggunakan basic apa gitu, OS-nya. Biasanya ada apa namanya itu? Ada informasi bahwa ini tuh sebenarnya menggunakan base OS apa gitu. Tapi bukan berarti ada OS-nya ya, hanya base OS-nya aja. Di sini tuh oke, saya lupa. Dan gini aja. Install tree di docker container misalnya gitu. Oke, tadi ini dia pakai apt, berarti dia menggunakan Ubuntu base. Ini kita copy aja udah. Dia menggunakan Ubuntu base. Waduh, connect. Nah, ini berarti dia udah install nih apa namanya tree-nya gitu. Oke, jadi itu sebenarnya itu kosongan, berarti kita belum bisa apa namanya belum ada apa-apa di dalamnya si kontainernya tadi. Nah, kan untuk tree aja dia belum ada gitu. Oh, ini yang bikin nama tadi tuh ini apt update. Nah, apt update-nya yang mana? Itu kayak ngelis repository ini tuh. Jadi ditunggu aja. Terima kasih. Situ mancingnya di nah, ini udah ya, kita coba lagi tree. Nah, ini jadi di htdoc ini sudah ada indeks HTML. Nah, sekarang kita coba untuk ini kayaknya nanonya juga belum ada ya, kita coba dulu. Nah, kan comment platform berarti kita karena tadi sudah ada update, jadi nggak perlu diupdate lagi, langsung apt aja, harusnya lebih cepat. Apt, jadi kalau Ubuntu tuh pakai apt, kalau Red Hat itu pakai yum atau dnf kayak gitu ya, itu package installer.
apa tadi, nano. Oke. Oke, nanti mau ngapain? Kita coba untuk edit si halaman ini ya, halaman ini biar lebih bagus gitu. Gimana? Ya kita pakai AI lagi gitu. Jadi misalnya saya ingin tampilannya menjadi menarik misalnya gitu. Menarik. Tambahkan style di dalam file tersebut, file HTML tersebut misalnya. Jadi maksudnya biar tidak terpisah aja ya, jadi biar dimasukkan dalam satu file. Kalau terpisah nanti harus bikin file lagi. Oke, anggaplah pakai ini. Kita coba. Ini udah selesai, coba kita nano. Nah ini. Oke, kalau pengen membersihkan itu mau manual boleh, tapi kalau saya lebih suka ini, kita cut. Jadi pakai menggunakan Ctrl K, ini kayak hapus gitu. Nah kalau udah terus kita paste. Nah sudah nih hasilnya, terus kita coba. Nah sekarang kita tes apakah berubah. Bim salah bim. Nah ini tampilannya, sebenarnya kurang menarik banget sih, masih kurang menarik gitu ya. Nanti bisa rekan-rekan bisa lebih eksplorasi gitu, misal mau ditambahkan foto, mau ditambahkan informasi yang lebih detail gitu, silahkan. Oke, untuk praktikum modul 9 kurang lebih itu ya. Jadi silahkan dikerjakan, kemudian dibuatkan laporannya gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.